Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya di rumah? Mudah-mudahan anak-anak selalu sehat, semangat, dan juga ceria. Baik anak-anak, hari ini kita belajar apa ya? Betul sekali, hari ini kita belajar pendidikan agama Islam. Nah, sebelum kita belajar bersama-sama, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ikuti Bu Guru, berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan anak-anak hari ini diberi kelancaran oleh Allah dan kemudahan oleh Allah dalam belajar. Baik, sebelum kita belajar, Bu Guru akan ingatkan ini kepada anak-anak semua untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Kemudian anak-anak juga harus menjaga kebersihan lingkungan rumah kita. Dan jangan lupa untuk sering-sering, iya betul sekali, mencuci tangan menggunakan sabun. Kemudian anak-anak istirahat yang cukup, kemudian makan makanan yang bergizi, dan olahraga juga minum dalam jumlah yang cukup supaya anak-anak badannya tetap sehat dan juga semangat belajar dari rumah. Baik anak-anak semuanya di rumah, kemarin masih ingat tidak kita belajar tentang apa materi PAI-nya? Betul sekali, kemarin kita belajar bab wudhu dan tata cara wudhu yang baik dan juga benar. Nah anak-anak, hari ini kita akan mempelajari materi tentang hadis menuntut ilmu. Anak-anak coba perhatikan gambar berikut ini ya. Bu Guru akan menampilkan beberapa gambar, nanti anak-anak lihat. Nah, baik anak-anak semuanya. Tadi anak-anak sudah melihat ya beberapa contoh gambar. Kira-kira nih Bu Guru mau tanya, anak-anak tebak mana kira-kira gambar yang menunjukkan perilaku menuntut ilmu? Iya, betul sekali. Ada gambar A dan juga gambar C. Nah, mudah-mudahan anak-anak bisa mencontohnya di rumah bahwa kita sebagai seorang muslim yang baik harus semangat dalam menuntut ilmu, tidak pernah lelah dalam menuntut ilmu. Karena Nina, ya, Allah itu akan meninggikan derajatnya orang-orang yang menuntut ilmu. Nah, anak-anak, sekarang anak-anak coba perhatikan lagi ya. Bu Guru akan berikan sebuah gambar, nanti anak-anak amati. Gambarnya adalah sebagai berikut. Nah, anak-anak semuanya, tadi Bu Guru sudah menampilkan gambar apa kira-kira? Iya, betul sekali, pohon pisang. Apa hubungannya kira-kira ya pohon pisang dan juga ilmu? Nah, ternyata pohon pisang itu adalah sebuah pohon yang memiliki buah, kemudian memiliki apa lagi? Daun, memiliki batang, dan juga memiliki akar. Pohon pisang itu dari daunnya, dari buahnya, dari batangnya itu sangat bermanfaat bagi manusia. Daun untuk membungkus makanan, kemudian buahnya untuk dikonsumsi manusia, kemudian batangnya nih sebagai kerajinan. Nah, kita nih ibaratnya kalau menuntut ilmu tersebut kelak yang akan membantu kita masuk ke surganya Allah. Kenapa bisa begitu? Iya betul, karena kalau kita sudah memiliki ilmu, kita memiliki pedoman hidup ke arah yang lebih baik. Dan dengan ilmu tersebut kita bisa menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Kita bisa sampaikan ilmu-ilmu itu kepada orang lain, tentunya ilmu-ilmu yang baik. Nah anak-anak semuanya, seperti hadis yang akan kita bahas pada hari ini tentang anjuran menuntut ilmu. Hadisnya akan Bu Guru bacakan, nanti anak-anak simak baik-baik ya. Man salaka thariqan yaltamissu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi thariqan
ilal jannah. Artinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan orang-orang itu menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Baik anak-anak semuanya, tadi anak-anak sudah menyimak hadis tentang menuntut ilmu. Nah, itulah mengapa pentingnya kita untuk menuntut ilmu. Karena ketika kita menuntut ilmu, manfaatnya sangat banyak sekali untuk kita. Ada beberapa poin penting yang akan Bu Guru sampaikan kenapa kita dianjurkan untuk menuntut ilmu. Ternyata nih ya, simak baik-baik. Yang pertama, ketika kita menuntut ilmu, hidup kita akan lebih mudah. Kemudian kita sebagai orang yang menuntut ilmu, sebagai orang pelajar, anak-anak pelajar nih di rumah, siswa. Nah, anak-anak kan belajar tuh. Nah, ternyata belajar itu atau menuntut ilmu itu adalah salah satu ibadah kepada Allah. Kalau ibadah berarti Allah akan mencatat amalan kebaikan anak-anak ketika menuntut ilmu. Kemudian yang ketiga, anak-anak ketika kita menuntut ilmu atau belajar itu sama halnya kita sedang berjihad di jalan Allah. Kita berjuang di jalan Allah. Kemudian yang terakhir adalah ilmu juga ternyata bisa menunjukkan jalan kebenaran. Benar sekali, dengan ilmu kita bisa membedakan nih perbuatan baik dan juga perbuatan buruk, sehingga kita bisa mempraktikannya di kehidupan sehari-hari, mana saja perbuatan yang baik-baik itu. Terus kemudian nih anak-anak, dengan ilmu kita juga bisa menyampaikan hal-hal yang baik kepada teman-teman kita, kepada kakak-kakak kita, kepada adik-adik kita, sehingga ilmu yang kita pelajari bermanfaat juga untuk orang lain. Belajar adalah salah satu contoh kita dalam menuntut ilmu. Nah, anak-anak semuanya perlu diingat adab-adab sebelum kita memulai belajar atau menuntut ilmu. Pada materi MPLS lalu, Bu Guru sudah sampaikan adab-adab kita dalam menuntut ilmu. Salah satunya yaitu berdoa terlebih dahulu sebelum belajar atau menuntut ilmu. Kemudian yang kedua adalah memperhatikan Bu Guru atau memperhatikan video pembelajaran yang Bu Guru bagikan ke grup kelas atau ke Google Classroom. Dan setelah belajar atau setelah kita menuntut ilmu, kita dianjurkan untuk tetap berdoa. Doanya adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Artinya segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Supaya ketika kita berdoa di awal dan juga di akhir nih, Allah akan mudahkan kita untuk mengingat pelajaran pada hari ini. Kemudian ilmu-ilmu yang kita pelajari akan bermanfaat untuk kita, kemudian kita terapkan dan juga bermanfaat untuk orang lain. Nah, anak-anak semuanya tetap semangat walaupun anak-anak belajar dari rumah. Bu Guru akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.